Siang itu cuaca mendung menambah dingin dalam komarku, kulangkahkan kakiku menuju kamar mandi. Masih terbayang pijutan majikanku tadi siang. Perasaanku saat itu begitu takut, aneh dan juga menyenangkan. Terus terang ini pengalamanku yang pertama, di mana aku disentuh tangan wanita. Rasa yang menjalar di semua pori-poriku. Kurasakan semua keanehan yang terjadi dalam diriku, yang berujung pada suatu kesenangan yang sangat berkepanjangan. Aku bingung dan bertanya-tanya, apakah yang terjadi dalam diriku sebenarnya? Ketika di dalam kamar mandi, betapa kagetnya aku. Namun sebelum lanjut ceritanya, bagi teman-teman yang belum tekan tombol subrek, silahkan tekan tombol subrek terlebih dahulu. Kalau sudah subrek, langsung aja kita gas, berikut cerita lengkapnya. Sebelum kulanjutkan ceritaku ini, perkenalkan namaku Yono, umurku menginjak 19 tahun, aku anak bungsu dari 5 bersaudara yang kesemuanya wanita. Kakak-kakakku juga bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Ibuku sudah tiada sejak aku berusia 2 tahun, sehingga ayahku menikah lagi tetapi tidak mempunyai keturunan. Ketika kakak-kakakku pergi merantau, tinggallah aku bersama ayah dan ibu tiriku di desa terpencil pantai utara. Sejak setahun lalu, aku bekerja pada sebuah keluarga pasangan muda. Majikan lelaki yang kupanggil bapak adalah seorang karyawan, sedangkan majikan wanita adalah seorang pegawai negeri. Kehidupan di dalam rumah tangga majikanku dapat dikatakan harmonis. Itu yang membuatku kerasan tinggal bersama mereka. Bapak majikanku seorang lelaki yang baik, begitu pula dengan istrinya. Hari Sabtu di mana bapak bekerja, sedang ibu setiap Sabtu dan Minggu libur, sehingga setiap hari Sabtu dan Minggu di rumah yang tinggal hanya ibu majikanku, aku dan anaknya. Aku merasa tidak enak badan akibat hujan-hujanan kemarin waktu aku pergi ke pasar. Padahal malam harinya aku sudah minum obat, tetapi hingga pagi hari ini aku merasa sakit di sekujur tubuhku. Walau begitu, tetap kupaksakan diri untuk bekerja, karena sudah kewajibanku sehari-hari dalam keluarga ini. Setelah semua tugasku selesai, kurebahkan diriku di kamar. Cuaca mendung. Ketika aku setengah terpejam sayup-sayup, kudengar ibu majikan memanggil namaku. Tetapi karena badan ini terasa berat, aku tak sanggup untuk bangkit sampai ibu datang ke kamarku. Beliau terkejut melihat kondisiku, dihampirinya aku dan duduk di tepi ranjang. Aku berusaha untuk bangkit, walau kepala ini seperti dibebani ribuan batu. Tiba-tiba tangan ibu majikan menyentuh dahiku, kemudian merengkuhku untuk memintaku tiduran kembali. Beliau bilang kalau tubuhku demam, kemudian ibu memijit keningku, mataku terpejam menikmati pijutan itu. Setelah beberapa saat ibu majikanku menyuruhku untuk telungkup, aku pun menurutinya. Kurasakan kain bajuku disingkap ke atas olehnya. Aku terkejut, tetapi karena lemas aku pas ruah saja. Kurasakan pijutan ibu majikanku di punggungku. Disinilah awal keanehan itu terjadi. Walaupun kondisi demam, tetapi perasaan itu tetap saja kurasakan. Begitu tenang, begitu damai. Akhirnya mataku pejamkan sambil meresapi pijutan ibu majikanku yang begitu telaten dan teratur secara konsisten. Umur ibu majikanku sudah 30 tahunan, dan kuakui kalau beliau mempunyai wajah yang awet muda di saat aku merasakan pijutannya. Tiba-tiba kurasakan apa yang dirasa mengganggu proses pemijutan diturunkannya olehnya. Aku ingin berontak dan membalikkan badan, tetapi ditolak olehnya dengan mengatakan bahwa bagian bawah pun harus dipijut. Akhirnya aku mengalah walau disertai rasa malu saat itu. Jujur, yang ada di dalam benakku kala itu tidak ada prasangka lain selain aku ditolong olehnya agar segera sembuh. Setelah agak lama, ibu majikanku menyudahinya dan aku diberi lagi obat demam yang segera kuminum. Beliau kemudian meninggalkan kamarku. Sebelum tidur kuputuskan untuk ke kamar mandi untuk buang air kecil. Seperti yang telah aku ceritakan di atas, bahwa ternyata aku mendapati sesuatu yang lain dari biasanya. Aku rasa semuanya paham. Aku tidak tahu secara pasti apa yang menyebabkan, padahal tadi itu aku hanya dipijut oleh ibu majikanku. Aku tak mampu berpikir jauh. Setelah dari kamar mandi, kuputuskan untuk tidur di kamar. Apakah kejadian ini akan cukup sampai di sini? Jangan kemana-mana dulu sebelum ceritaku ini selesai ya guys, oke?
Sore hari gerimis turun. Ketika aku tidur, siang tadi bapak majikanku dan anaknya pergi ke rumah famili. Rencananya menginap di sana karena ada hajatan, sementara ibu majikanku tinggal di rumah. Sebab besok Minggu ada acara di komplek. Setelah sesiang, tadi aku tidur. Kurasakan tubuhku agak mendingan. Mungkin karena pengaruh obat turun demam yang aku minum tadi, sehingga aku berani untuk mandi, walau dengan air hangat. Selesai mandi, terdengar suara ibu majikanku dari ruang TV memanggilku. Aku bergegas menemui beliau. Ibu majikanku menanyakan keadaanku, yang kujawab sudah baikan. Kemudian beliau menyuruhku membuatkan teh hangat untuknya. Teh ku buat dan kuhidangkan di meja ruang TV. Kemudian ibu majikanku menyuruhku duduk di bawah di depan tempat duduknya. Kuturuti perintahnya. Ternyata beliau sedang menikmati TV. Kemudian ibu majikanku memegang pundakku serta memijut perlahan-lahan dan bertanya apakah pijutannya enak. Kujawab dengan keluguanku kalau enak sekali sembari aku tersenyum malu, sembari tetap memijut pundakku. Kami berdua membisu sambil menonton TV. Lama-kelamaan perasaan aneh itu menjalar lagi. Aku merasakan sesuatu yang lain, yang aku tak paham perasaan apa ini. Kurasakan sekujur bulu kudukku meremang. Tiba-tiba kurasakan hembusan nafas di samping leherku. Aku melirik. Ternyata wajah ibu majikanku telah sampai di situ. Aku merasakan getaran-getaran aneh yang terus saja menjalariku. Aku tidak berontak, aku takut. Tetapi getaran-getaran aneh itu kurasakan begitu mengasihkan, hingga tanpa kusadari kumiringkan kepalaku seakan memberikan peluang. Tak sadar aku memejamkan mataku, getaran itu kini menjalar terus turun ke bawah. Yang kurasakan aku seakan semakin melayang, tidak mempunyai beban, terasa ringan sekali seolah terbang. Otakku seakan buntu, tidak dapat berpikir jernih. Yang kutahu aku hanya bisa mengikuti saja. Alurnya karena pengalaman ini belum pernah aku rasakan seumur hidupku. Saat itu yang aku rasakan adalah antara rasa takut dan senang menjadi satu. Tangan ibu majikanku masih memijut pundakku, sementara dia masih terus berusaha membawaku ke alam yang lebih jauh. Tak lama kemudian kurasakan tangannya meraih kancing baju depanku, satu persatu dari atas ke bawah. Setelah itu kembali tangan ibu majikanku memijut bahuku. Semua itu aku rasakan dengan melayang-layang. Sungguh saat itu aku sangat bingung, atau dilema mau berontak takut dan juga merasa sayang sekali karena ini pelajaran baru dan gratis bagiku. Jujur saja di usiaku ini, aku belum pernah mengenal yang namanya berpacaran atau jatuh cinta, apalagi sampai yang seperti ini. Belum pernah. Aku kaget dan spontan, kedua tanganku lalu memegang tangan ibu majikanku itu, tetapi kemudian ibu majikanku berbisik supaya aku mengikuti saja pijutannya itu, supaya aku segera segar bugar kembali. Tanganku akhirnya terlepas dari tangan ibu majikanku. Lagi-lagi kurasakan suatu getaran aneh. Hanya saja getaran ini lebih dahsyat dari yang pertama, walau semua baju masih terpakai komplit. Kemudian tangan ibu majikanku kembali menuju ke pundakku. Aku melayang-layang hebat jadinya. Aku sempat membuka kedua mataku tetapi hanya sesaat. Getaran aneh berubah menjadi sengatan. Sengatan aneh tapi juga membuatku enggan untuk menyudahinya. Sungguh baru kali inilah kualami selama hidupku. Sampai-sampai tak sadar ku keluarkan suaraku pelan sekali. Tiba-tiba aku tersentak dan memberontak. Ibu majikanku kaget kemudian menanyakan ada apa padaku. Aku tertunduk malu. Setelah didesak terus, aku pun menjawab dengan malu-malu kalau aku ngompol. Ibu majikanku malahan tersenyum seraya berdiri dan membimbingku duduk di sofa. Lalu ibu majikanku menanyakan padaku akan hal ini. Yang ku jawab bahwa ini adalah pengalamanku yang pertama selama hidupku. Kemudian ibu majikanku mengatakan kalau beliau ingin memberikan pengalaman yang selanjutnya, dengan satu catatan supaya aku tidak akan menceritakan pengalaman ini pada siapapun. Aku pun hanya bisa mengangguk dan menunduk. Aku tentu saja tak berani menatap mata ibu majikanku karena malu. Ketika hari sudah berganti malam, gerimis pun berubah menjadi hujan. Tetapi anehnya hawa di ruang TV berubah menjadi hangat. Apakah ini hanya perasaanku saja? Sementara itu,
Aku duduk di sofa. Ibu majikanku malah jongkok di hadapanku. Aku jadi rikuh dan semakin menundukkan kepalaku. Aku pun berkata kalau aku malu, tetapi dijawab olehnya untuk mengikuti saja alurnya. Sengatan itu kembali merasukiku. Aku kembali terpejam dan tak kusadari tanganku berada di kepala ibu majikanku. Aku tidak kuasa lagi menyangga diriku. Perlahan, tapi pasti aku pun terjatuh di sofa. Ibu majikanku membetulkan posisiku sehingga tiduran di sofa. Aku sudah semakin kehilangan akal sehatku. Aku sudah melupakan kalau saat ini aku sedang bersama ibu majikanku. Yang bisa aku lakukan hanya diam dan terus mengikuti saja pelajaran pertamaku yang sedang diajarkan ibu majikanku padaku. Aku semakin terkejut dibuatnya ketika pelajaran yang diberikan ibu majikanku malam itu semakin jauh. Pada saat aku mengatakan kalau aku semakin merasa malu atas apa yang terjadi, tetapi dengan sabarnya ibu majikanku terus menenangkanku. Aku pun kembali hanya bisa terdiam dan mandah di antara rasa takut dan malu, serta adanya rasa menyenangkan yang tak kuduga sebelumnya. Perlahan tapi pasti, ibu majikanku semakin jauh dan jauh lagi melangkah. Kembali lagi rasa takut bercampur rasa gelisah. Datang berkecamuk di dalam dadaku. Kondisi dan perasaan yang ada saat itu sungguh sukar untuk kulukiskan dengan kata-kata. Kurasakan dunia gelap dan berputar, sayup-sayup kudengar suara yang begitu indah di telingaku. Hingga akhirnya kurasakan adanya suatu desakan dari dalam diriku. Desakan itu tak dapat kutahan. Aku melonjak, mencoba untuk bertahan, tetapi tetap saja aku tak mampu. Kulihat ibu majikanku tersenyum dan mengelus rambutku. Ibu majikanku pun menanyakan apa yang aku rasakan di kala itu. Kubalas dengan tatapan yang bertanya-tanya, tetapi tetap saja aku tidak dapat berkata-kata. Aku hanya tersenyum dan memandangnya sayu. Ibu majikanku tersenyum dan mengajakku ke komar. Aku merasa heran. Aku menurut tanpa ada perlawanan. Mungkin karena efek yang baru saja. Yang baru pertama kali ini aku dapat dalam hidupku. Aku semakin malu, dan juga tersanjung ketika ibu majikanku mengagumi apa yang aku miliki dan berpesan agar aku tetap menjaganya. Ibu majikanku duduk di tepi tempat tidurku sembari mengelus rambutku, tersenyum manis membuat hatiku merasa tentram. Nafasku mulai teratur kembali, tetapi itu tidaklah berlangsung lama, karena kembali lagi pelajaran selanjutnya sudah kembali diajarkan, dan tentunya aku semakin pintar. Aku pun merelakan semuanya malam itu. Tetapi aku tidak menyesal, karena hilang oleh orang yang aku kagumi, sekaligus aku sayangi. Selanjutnya, setelah semuanya berlalu dengan agak tertatih, aku menuju kamar mandi, sembari aku bersiul gembira. Pagi harinya pukul 8 pagi, kulihat ibu majikanku selesai mandi dan bersiap untuk menghadiri acara komplek. Setelah beliau berpamitan padaku, aku meneruskan menyelesaikan tugas-tugasku. Pukul 12 siang, ibu majikanku kembali dari acara di komplek perumahan. Aku sedang menonton acara TV. Ibu majikanku tersenyum dan menghampiriku dan kubalas senyumannya. Setiap hari semenjak kepergian suami ibu majikanku, kami selalu rapat pleno kenegaraan, tetapi setelah ibu majikanku kembali dari kantor. Kadang di komarku, di komarnya, di dapur, di ruang belakang, bahkan pernah di garasi dan di dalam mobil. Hatiku terasa senang, tentram, hingga akhirnya bapak majikanku pulang dari luar kota. Hingga suatu malam aku tidak dapat tidur. Udara sangat panas, sehingga membuatku kegerahan. Aku keluar kamar untuk mencari udara segar. Tiba-tiba aku mendengar suara yang tidak asing bagiku dari kamar tidur majikanku. Aku terdiam mendengarkan lagu-lagu rohani yang sedang berlangsung di dalam kamar majikanku. Aku terhanyut, mataku terpejam untuk sekedar membayangkannya. Setelah sekian, lama berlalu tiba-tiba jadi hening. Aku pun terhuyung kembali ke kamarku dan berbaring di tempat tidurku. Setelah nafasku mulai teratur, kurasakan hatiku sakit. Cemburukah aku? Dadaku bergejolak, seakan tidak rela bila kedua majikanku melaksanakan kewajibannya. Perasaan ini tidak boleh ada jawab hati kecilku, tetapi perasaanku tidak dapat dibohongi. Sepertinya, aku telah jatuh cinta kepada ibu majikanku. Pikiranku bergejolak.
antara logika dengan perasaan yang aku rasa tidak akan mencapai titik temu. Bagaimanakah ini? Akhirnya kuputuskan untuk keluar dari pekerjaanku. Semula bapak majikanku menahan dengan menjanjikan gajiku dinaikkan. Tetapi aku menolak. Kukatakan bahwa aku akan mencari pengalaman di tempat lain. Malamnya ayahku menginterogasiku, menanyakan, kenapa aku sampai keluar kerja dari keluarga itu. Aku bilang bila aku mulai menyukai dan mencintai ibu majikanku, serta tidak rela bila beliau berduaan sama suaminya. Ayahku sendiri tidak dapat berbuat apa-apa. Kemudian ia memelukku lama sekali, tak terasa menetes air mataku. Besoknya aku pergi dari rumah itu, ibu majikanku memberiku uang 7 kali gajiku untuk modal katanya, yang pasti tanpa sepengetahuan suaminya. Sebetulnya berat hatiku meninggalkan keluarga ini, tetapi hati kecilku memberontak terhadap orang yang aku sayangi. Keputusanku sudah bulat, mungkin nanti suatu saat aku akan mendapatkan jodoh yang juga menyayangiku, seperti ibu majikanku itu. Terlalu tinggikah mimpiku ini? Mungkin saja iya, tetapi bukankah rasa cinta dan sayang itu tidak pernah mengenal usia, kaya dan miskin? Sekian dan terima kasih. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makyem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja, yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.